Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah. Kita dalam kehidupan setiap harinya diharapkan untuk banyak berzikir. Dalam Al-Quran ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wasila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya, artinya juga banyak bertasbih. Berzikir dan bertasbih itu ya diseru oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Karena itu mari kita banyak berzikir. Ya, zikir itu dalam arti juga bisa diartikan ingat kepada Allah. Ya, sebenarnya sholat itu juga zikir. Ya, di surat Toha itu ada. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir, artinya ingat kepada Allah. Ya. Zikir ya kadang diartikan sebagai berpikir ya. Ya intinya berpikirnya juga tentang ciptaan Allah. Nah, semuanya berkaitan dengan ingat kepada Allah. Itulah zikir. Ada zikir-zikir ya banyak ya. Untuk kali ini ya zikir yang sederhana saja ya, bisa dipraktekkan ya gitu. Tapi nanti di cross check ya dengan para kiai, para ustadz, para alim ulama yang lebih banyak ilmunya. Khususnya di cross check dengan ulama. Ya. Ulama itu pewaris para nabi ya. Ulama yang soleh dan solihah ya, yang banyak ilmunya, yang diridhoi Allah. Allahumma amin. Di cross check. Kalau saya kan sama seperti saudara-saudara semua ya, hanya sharing saja di sini, berbagi ya, berbagi apa pengetahuan dan apa yang sering kita lakukan, khususnya bagi generasi muda ya yang sedang belajar, yang banyak belajar tentang agama. Kalau yang sudah tua-tua, wah sering kadang wah saya sudah tahu kan gitu ya, karena banyak belajar ya. Yang muda-muda siapa tahu ada yang melihat atau menyaksikan ya, YouTube ya. Semoga manfaat. Nah, ada zikir yang sederhana. Ini ada hadis ya. Rasulullah SAW memberikan ibarat suatu zikir ya. Begini intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangqala subhanallah
falahu asyru hasanat. Man qala la ilaha illallah falahu isyruna hasanah. Wa man qala alhamdulillah falahu salasuna hasanah. Artinya begini, barang siapa yang mengatakan juga berzikir ya, yang berkata, yang mengucapkan subhanallah, ia akan mendapat 10 kebaikan ya. Satu kali subhanallah akan mendapat 10 kebaikan. Allah Maha Pemurah ya. Tuh. Siapa yang membaca, yang mengatakan la ilaha illallah akan mendapat 20 kebaikan. Dan siapa yang membaca atau mengatakan alhamdulillah, ia akan mendapat 30 kebaikan. Ya, ini saya baca ya, ada yang di kitab Taubat, Sabar dan Syukur. Kalau ini karyanya Imam Ghazali, tapi ini terjemahannya saya membacanya ya. Saya orang awam saja, bukan ahli membaca kitab yang kitab kuning gitu ya. Ya mohon maaf, seperti itu ya. Saya bacakan seperti itu. Memang di satu sisi juga ada Rasulullah bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Jadi zikir yang kelihatan sederhana bagi seseorang, yang ringan untuk diucapkan, ternyata memuat kebaikan yang akan dibalas oleh Allah. Kalau zikirnya subhanallah akan dibalas 10 kebaikan. La ilaha illallah 20 kebaikan. Alhamdulillah 30 kebaikan. Itu ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu saja kalau kita membacanya banyak, zikron kasiro, zikir yang banyak, ya tentu akan memperoleh kebaikan yang banyak. Apalagi ada perintah itu tadi yang saya bacakan ayatnya ya. Kalau tidak salah itu di surah Al-Ahzab ya. Ada ayat itu bahwa orang-orang mukmin diharap untuk berzikir yang banyak dan bertasbih yang banyak. Nah, fokusnya sekarang sebenarnya fokusnya sekarang itu berkaitan dengan tasbih yang sederhana ya, yang zikir yang sederhana. Dalam arti sederhana itu mudah diucapkan. Sebenarnya ilmu tentang tasbih dan zikir itu ya masih banyak ya di Al-Quran itu, tapi kita juga di hadis ya tentunya. Untuk kita batasi aja dengan yang sederhana. Mari kita praktekkan ya. Kadang-kadang kan ucapannya kan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Nah itu juga ternyata memuat nilai atau kebaikan yang akan dibalas oleh Allah yang banyak. Satu kali membaca itu sudah banyak kebaikan yang diberikan. Ya Allah maha pemberi, maha memberi, maha mengabulkan doa.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga kalau kita setelah sholat itu diharapkan untuk berzikir ya membaca subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Dan ditutup ya dengan 1 kali tambah 1 kali supaya jadi 100 ya. Dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu dalam hadis dosa yang sebanyak buih lautan pun akan diampuni. Hanya ibarat juga itu ya dosa yang banyak gitu ya kan diampuni. Kalau habis sholat wajib itu sholat fardu syukur pada waktu sholat sunat juga baca itu ya, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan atau hanya dosa yang banyak sekali ya, terus besar gunung gitu ya, itu akan diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Allah saja yang bisa mengampuni dosa kita. Makanya banyak hal untuk bisa diampuni dengan membaca seperti itu diampuni, dengan memohon langsung juga bisa diampuni, misalnya dengan astagfirullahaladzim atau dengan membaca misalnya Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Itu juga mohon ampunan dan taubat kepada Allah. Syukur dibaca berkali-kali. Ya, tasbih subhanallah la ilaha illallah. Juga alhamdulillah. Itu banyak faedahnya. Kalau mau digandeng dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sekali lagi ya berkali-kali saya mengatakan ya belajar lagi ya, pelajari dari para kiai, para ustadz ya, dan juga khususnya belajar dari para ulama yang arif billah, yang soleh solihah, yang diridhoi Allah. Semoga ilmu kita diridhoi Allah, pengetahuan kita meskipun sedikit itu diridhoi Allah ya. Kalau ada salah dan kurangnya dari saya dalam bertutur sapa, kurang fasih, isinya kurang begitu mengena dan sebagainya, mohon maaf ya yang besar-besarnya. Semoga Allah mengampuni saya karena kebodohan dari saya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan keluarga saya semuanya, dan juga mengampuni salah dan dosa dari pemirsa yang budiman, yang mukminin mukminat, yang muslimin muslimat. Allahumma amin. Sekian saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.